Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan yang agung ini. Ibarat tamu bulan Ramadan ini adalah tamu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghampiri kita, yang datang sekali dalam setahun. Dia adalah tamu yang agung, yang mulia. Maka mari kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan tamu ini, agar kita dapat beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini, dan agar kita dapat mencapai target yang kita inginkan di bulan Ramadan ini, dengan untuk mencapai keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang sebagaimana kita ketahui. Di antaranya keutamaan bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan kemuliaan, bulan pengampunan atau maghfirah, bulan rahmat, bulan itqu minan nar, dibebaskan daripada api neraka, bulan keberkahan dan sebagainya. Banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita menyambutnya dengan kegembiraan dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dipertemukan di bulan Ramadan ini, ya insyaallah 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah yang pertama, persiapan keilmuan, yaitu mempersiapkan diri dengan membaca kitab fikih atau buku fikih, fiqhus siyam, fikih puasa. Dengan ilmu kita dapat beribadah dengan benar, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bila ibadah kita tidak sesuai dengan ilmu atau tidak sesuai dengan sunnah petunjuk Rasulullah SAW, maka ibadah kita tidak benar dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini, kata Rasul, maka amalannya itu ditolak. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasarkan petunjuk kami, kata Rasul, maka amalannya itu ditolak. Maka jelaslah berdasarkan kedua hadis ini, maka suatu amalan atau suatu ibadah akan diterima jika dilakukan sesuai dengan petunjuk atau sunnah Rasulullah SAW. Jika dilakukan sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, persiapan ilmu ini sangat penting dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, agar kita beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini pula kita dapat mengetahui mana hal-hal, kita dapat mengetahui hal-hal yang
yang membatalkan puasa sehingga kita tidak melakukannya, dan mana yang rukun dan dalam rukun-rukun puasa serta dan syarat-syarat puasa yang wajib kita lakukan. Karena jika kita tidak melakukannya, syarat ini dan rukun ini, maka ibadah puasa kita tidak diterima. Dan juga kita dengan ilmu pula dapat mengetahui adab-adab puasa atau sunat-sunat puasa, sehingga ibadah puasa kita ini bertambah nilai ibadahnya, bertambah nilai pahalanya. Nah, maka perlu kita juga mengetahui mana yang dilarang, yang seperti yang dimakruhkan, karena ini dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Atau bahkan juga kita perlu mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa sehingga ini tidak kita lakukan karena dapat membatalkan puasa kita, maka kita tinggalkan atau kita jauhi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang kedua adalah persiapan jiwa atau rohani. Di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala syahra qat illa syahra Ramadan, wa ma ra'aituhu aksara syiyaman fi syahrin illa fi syahri Sya'ban." Rawahu Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh melainkan bulan Ramadan. Dan aku belum pernah juga melihat Rasulullah SAW paling banyak berpuasa melainkan di bulan seperti beliau berpuasa pada bulan Sya'ban. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku belum pernah melihat engkau wahai Rasulullah berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab, berpuasa Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya pada bulan ini adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak lalai padanya, terletak di antara Rajab dan Ramadan. Dan pada bulan ini, yakni bulan Sya'ban, amalan manusia itu diangkat kepada Allah SWT, pada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan berpuasa. Kemudian hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Kemudian maka oleh karena itu pada bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak bulan puasa berdasarkan kedua hadis ini. Nah, ini hikmahnya adalah sebagai pemanasan, latihan jiwa kita, rohani kita dengan ibadah, yaitu ibadah puasa. Karena di bulan Ramadan kita akan berpuasa setiap harinya selama sebulan penuh. Tentu ini berat, maka perlu latihan jiwa kita. Begitu juga kita akan melakukan ibadah yang lainnya, saat tarawih di bulan Ramadan, dan ibadah yang lain, sunat yang lainnya. Maka memperbanyak ibadah sunat di bulan Ramadan dengan sunat lainnya, maka ini juga berat. Maka perlu latihan. Nah, ini ibaratnya pemanasan bulan Ramadan. Jadi apa yang kita melakukan amal soleh, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, khususnya puasa ini adalah pemanasan untuk memasuki bulan Ramadan, agar kita terbiasa nanti di bulan Ramadan dan tidak merasa berat. Nah, ini persiapan jasmani, persiapan jiwa atau rohani. Kemudian yang ketiga, persiapan finansial atau keuangan. Kita
perlu menyiapkan uang atau dana untuk kebutuhan kita nanti selama bulan Ramadan. Jadi mulai sekarang di bulan Sya'ban ini kita persiapkan untuk kita nanti di bulan Ramadan buka puasa, untuk membeli kebutuhan berbuka puasa, sahur. Begitu pula kebutuhan kita sehari-hari lainnya. Dan di bulan Ramadan juga kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah atau berinfak. Maka kita juga butuh dana, butuh uang untuk berinfak dan bersedekah. Karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW paling dermawan dan paling banyak bersedekah pada bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka mari kita memperbanyak sedekah dan infak kita di bulan Ramadan ini agar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Inilah persiapan keuangan. Persiapan keuangan sangat, oleh karena itu ini sangat perlu. Kemudian persiapan jasmani, fisik atau jasmani. Jadi kita siapkan diri kita dengan kesehatan yang baik dan fisik yang kuat. Jangan sampai kita jatuh sakit di bulan Ramadan. Mulai hari ini kita persiapkan stamina badan kita dengan baik. Kita atur makanan kita dengan pola yang sehat, istirahat yang cukup. Maka inilah yang saya maksudkan dengan persiapan fisik atau jasmani, sehingga kita tetap sehat, bugar, fresh di bulan Ramadan, sehingga ibadah yang kita lakukan akan menjadi baik, tidak terganggu. Kita pun bersemangat dalam beribadah, dan kita pun menjadi kuat dalam beribadah. Meskipun banyak ibadah yang kita lakukan, tapi tidak terasa berat dan tidak merasa sulit bagi kita untuk melakukan. Tapi kalau ibadah itu, jika kita dalam keadaan sakit, maka ibadah kita terganggu. Kita pun jadi lemah, jadi tidak semangat. Nah, maka ibadah kita pun terganggu. Maka kesehatan ini atau stamina badan ini adalah, atau persiapan jasmani ini sangat perlu, dan ini modal utama kita dalam beribadah agar sukses ibadah kita dan lancar dan mudah. Nah, ini Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, ightanim khamsan qabla khamsin. Dan Rasulullah menyebutkan gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lainnya. Sihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, waktu kayamu sebelum miskinmu. Wa syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wa firagaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayatika qabla mautika, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lainnya, dan beliau menyebutkan salah satunya diantaranya adalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maka berdasarkan hadis ini kita wajib menjaga kesehatan, ya, terutama ketika kita akan memasuki bulan Ramadan ini, agar kita tetap dalam keadaan sehat dan bugar, kuat jasmani, sehingga kita dapat beribadah dengan baik. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah SWT, kemudian persiapan berikutnya adalah kita dengan memberikan kabar gembira kedatangan bulan Ramadan kepada keluarga kita, kepada umat Islam, tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Kita sampaikan kepada keluarga kita dan umat Islam
bahwa bulan Ramadan itu adalah membawa bahwa keutamaan bulan Ramadan itu diantaranya adalah bulan keberkahan, bulan magfirah, pengampunan, bulan rahmat, bulan isku minan nar, dijauhkan dari api neraka, kemudian bulan kemuliaan dan sebagainya. Banyak lagi keutamaan di bulan Ramadan, bulan menuai pahala dan sebagainya. Maka perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada umat Islam, agar mereka termotivasi dan bersemangat dalam melakukan ibadah bulan Ramadan dan ibadah lainnya selama di bulan Ramadan. Tentunya pahala di bulan Ramadan ini lebih besar dibandingkan dengan puasa, dengan pahala amal saleh pada bulan lainnya. Kecuali ada beberapa waktu juga yang lain yang mempunyai keutamaan yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan kali ini, dan setiap bulan Ramadan datang juga kita bisa melakukan langkah-langkah persiapan menyambut yang seperti saya katakan tadi. Semoga kita dapat menyambut bulan Ramadan ini dengan baik. Kemudian mari kita menyambut bulan Ramadan ini dengan kegembiraan dan rasa syukur pada Allah SWT. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT juga menerima ibadah kita dan amal saleh kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.